Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, Shalom, salam kebajikan, salam sejahtera. Halo para Cancer, kali ini aku ingin membuat pembacaan, ya, ingin meneruskan pembacaan yang kemarin karena terhambat karena kondisi yang kurang memungkinkan untuk membuat konten. Jadi saat ini aku berusaha untuk melengkapi dulu ya pembacaan untuk arah hubungan, ya, bagaimanakah arah hubungan para Cancer di 2026 ya. Kita shuffle dulu, kita lihat. Oke, untuk para Cancer, tampaknya di awal tahun bakal ada gesekan, ada perbedaan pendapat atau konflik kecil ya. Bisa karena ego, salah paham, atau banyak suara dari luar, entah ini dari teman, entah dari keluarga ya. Ini bukan konflik besar, tapi memang butuh komunikasi yang saling jujur dan setelah konflik muncul akan ada kesempatan secara emosional ya. Ini bisa untuk memperbaharui hubungan atau mulai kembali merasakan jatuh cinta lagi terhadap pasangan atau membuka hati ke orang baru ya. Untuk kalian yang single di awal tahun, kamu itu kayak bingung ya, mau fokus ke diri sendiri atau membuka hati. Ini bisa ada lebih dari satu ketertarikan tampaknya, tapi hati kamu itu belum tenang gitu loh. Dan ada orang baru atau pasangan baru yang tiba-tiba datang, yang terasa awalnya itu kayak beda dan kamu itu ngerasain kehangatan dari seseorang ini ya. Sikapnya yang tulus, yang hangat ya. Dan kamu itu jadi lebih selektif atau lebih dewasa. Bisa jadi kamu itu berani memulai hubungan dengan orang yang stabil, logis, dan serius. Dan 2026 ini untuk kalian yang single mom, single dad, janda, duda, jomblo ya, bukan tentang buru-buru punya pasangan, tapi harus berani membuka hati tanpa mengorbankan logika. Dan kalau kamu jujur ke diri sendiri, peluang hubungan sehat ini lebih besar kamu dapatkan. Untuk kalian yang berpasangan atau berpacaran, ada beda pendapat dengan pasangan, ada ego atau arah hidup yang belum sejalan tampaknya ya. Salah satu atau dua-duanya butuh jarak untuk mikir dan butuh obrolan serius ya. Di sini memang harus saling jujur, mungkin ya di kehidupan asmara kalian agak dingin ya, tapi setelah konflik itu akan ada kejelasan soal masa depan. Jadi hubungan kalian itu memang diuji mau lanjut ke tahap yang lebih serius atau selesai dengan cara yang dewasa. Jadi hubungan kalian ini cukup kuat sebetulnya ya. Tapi di 2026 ini justru jadi fondasi menuju komitmen. Ya, dan selama ini hanya ditahan karena nyaman, tahun ini akan memaksa kamu buat memilih. Untuk kalian yang menikah, fokus pada stabilitas keluarga, finansial, dan tanggung jawab. Ada komunikasi yang harus lebih jujur dengan pasangan dan jangan terlalu dipendam ya.
ada fase introspeksi. Kita itu harus satu tujuan atau enggak gitu loh ya. Itu yang harus kalian pikir ulang. Ada kemungkinan menata ulang peran dalam rumah tangga, ada diskusi soal masa depan anak atau mungkin ekonomi ya. Dan ini akan membuka lembaran baru dengan cara yang lebih dewasa di 2026 ini. Jadi 2026 ini bukan tahun drama tapi pendewasaan cinta. Hubungan akan semakin kuat kalau kalian komunikasinya itu dibuka dan ego diturunkan ya. Jadi untuk para Cancer di 2026 ini tahun yang membutuhkan keberanian emosional. Kalian itu harus berani jujur ke pasangan, berani melepaskan yang tidak lagi sehat, dan berani memulai lagi dengan cara yang lebih matang. Jadi dari ketiga keberanian itu kalian harus bisa memilih mana yang akan kalian pilih ya dalam sebuah hubungan yang kalian jalani. Oke, buat kalian yang mau personal reading, konsultasi, curhat, silahkan hubungi aku di kontak yang ada di deskripsi. Dan terima kasih untuk kalian yang selalu menonton. Terima kasih untuk kalian yang selalu memberikan like, share, komen, subscribe. Terima kasih untuk kalian yang selalu berbelanja. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, keberlimpahan, kemakmuran, dan kemudahan-kemudahan dalam kehidupan kalian. Oke, para Cancer, sampai di sini pembacaan kali ini. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Sampai ketemu di pembacaan-pembacaan berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.